Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukume wong wedok kota-kota katokan cekak nggawa rukah marang masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape marang masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong ora maca blok. Blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ora iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Mungkin dia melanggar apa Mulane dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu yo ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang perlu terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenan ya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik dibanding ketemu Mustofa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah, karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampean ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih amul nabois istimewa? Nah, ini mengkaji pulau terangkan sing jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan kula nganti sakniki nggih ngoten. Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Ora oleh wong nentokno nganggo ikhtiar dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip ku gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya, dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik, kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih baik. Makanya sebagian donga luwe diplomatis, luwe nopo.
bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Jadi Nabi nanti mari itu malih Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kalau bolak-balik matur, nak ono mayit cilik pasti mesti apik. Mbok bajingan ono penjahat mesti apik. Ku penjahat apik nang mati, berarti rohatan li min kulli syarrin. Jadi itu terakhir kejahatan. Mulane kalau tak protes, sauri-uri zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine, menang bar kejahatan. Paham? Itu Nabi bisa ngajarkan memang begitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fi kulli khairin apa-apa, mati dianggap rohatan min kulli syarrin. Akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah keseluruhan tok. Jadi kalau Mustafa paling urip ya. Gusti kalau isih urip berarti iso ngamal apik. Ngono nek mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngatiri kesalahan niku, paham? Jadi ora ngeluh, nek mati ora napa? Kan ya nek mati ya Allah, kula urip kangge saya tak niki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Itu dah. Misalnya kita jadi bapak anak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati nak nol luwih apik kanggo anak. Itu udah kurang. Makanya itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Ya Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini ingin mengke kula waca terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kula waca teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusno melawan sinten? Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin nggih kula waca teks pidato Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi ngudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi, paham ya? Sebab itu sampean lewat ngaji ini gak akan tahu kenapa yang milih kompromi ini, monggo. Ya lanjutkan berarti pasti. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan dengar Allah Subhanahu wa taala. Rasa tanggung jawab ini konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan sana Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan, yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan, artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak. Kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu sing mimpin Abu Bakar. Mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus ngurmat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa tapi sujud mimpin. Sebab itu kepemimpinan Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah nantang perang, cukup paten. Apa? Paten. Cara Gus Dur ora dadi presiden ra paten. Sementing ora ana pasukan berani mati, ora berani hidup iku penting ora hidup, paham. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa? Husain. Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah, Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu.
Jadi lewat sanad yang mutasil, problem-problem yang dihadapi para sinten sahabat. Kula waca wisani pidatone Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Hasan Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairan mustakhillan li haramillah naqisan li ahdillah mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil ihwal tudwan falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Man desabane wong ro'ay ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim. Mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora haram. Nakisan termentang li ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestine segala potensi diri kanggo ibadah malah dinggo hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan fi ibadillah bil ismi lan dosa wal udwan lan ngoyo. Hubungane gue wong men keliru wae. Keliru artine ngene. Sing kroni disugya-sugya. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir bener. Wong ayu sahabat itu dosa, wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya zalim wong kok wedi bupati ya. Roh wong larat tukang sampah nyek, wong kok demo dadi tukang sampah. Lha itu jenenge keliru terus Mas. Lha nek ana sopan sing ngene iku jenenge keliru terus. Roh wong elek nyek, roh wong sugih wedi itu keliru terus. Jenenge ya malu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah ism utawa ing atase sultan bifi'len kelawan satu aksi perilaku wala qaulan lan ora pengucapan. Kana mongko ana ala wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayat khilahu masqalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus ngelawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sultan mesti mlebu neraka. Nah, jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat qaul, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat qaul. Minimal lewat apa? Liwat kaul itu penting, senajan to kowe ora usah revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhwat. Misalnya ngeten, kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus kalau itu haram, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukume wong wedok kota-kota kato anjeka nggawa rukoh mara masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape mara masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong ora maca blok. Blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ora iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid hukum wong saleh, dia dene melanggar napa Mulane dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu ya ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Ya sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begitu.
Oh, malaikat zaman akhir umpama manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung, ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi. Baru kayak nari pornografi duwe akeh kelar umroh. Lah buktine apa? Hadro atau samro kiai-kiai itu ora kelar umroh. Mergo pas nari kanggo bacaan paling banter untuk mangan. Sing bloter bentuk duit seperti itu. Ana belum samro itu umroh. Mergo ora porno. Ora ana porno. Sing pornografi cepet duwe akeh cepet. Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Dadi umroh barokah porno. Untung malaikat rapal mikir. Nah, akhirnya ditulis sama amal sekolah garatin khairai. Mulane goblok-gobloke wong Islam nek ismarat kepen umroh goblok-gobloke wong Islam. Wis marat kepen haji ya goblok-gobloke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim, misalnya sebagai muslimah dia tutupi aurat, kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia ngelakoni perintah Allah yaitu nutupi. Dia lau tanggal umur, nanti terdiri iso umroh. Pokok nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudunya dia bangga syukur lau tanggal umur. Iku artis wong fasik-fasik diparingi umroh, aku wong soleh ra diparingi. Woblok nang ngono apa? Dia harus syukur. Lah kok pengen barang laopo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam rata wajib. Wong barang ra wajib tau gedene kok dikepingi. Paham ya? Dengan status duit yang kotak mau 5.000 berat setengah kilo, kuwi ora tau wajib. Ora perlu kepengen, paham lho? Ibadah ini cukup sabar sampai nutupi aurat itu terus. Orang malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saiki aksi porno. Akhirnya tongkat jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang artis-artis jeneng asline Islam kabeh. Paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakune napa? Jelas. Jangan tetep ketok Islam kadang umroh. Ya, ngono kuwi ora usah mikir, iku hukume piye. Piye, lha kowe ora pangeran ada mikir hukume. Dan pangeran lho sing ngukumi, kira sama ora. Wong kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis Gus nak umroh jeneng wis. Tapi ora. Mari donga pulang. Tapi bayar piro? Wah, itu. Nak nangis suwi bayar kula tambah. Cangkem. Jadi ini tukang mandu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Kita omongi kan jagoan. Kita kurang ajar teman-teman. Lalu kita mau wani marai dongo carane tawaf piye saiki ngono ya. Kowe wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marwa amin kemungkaran apa? Cara aku kiai ini tak omongi, ora usah dongo tawaf ora wajib, sing wajib nisam nutupi aurat. Itu ngapa aku iku ora apa-apa. Paham? Tapi ya terapayu, Pak. Nah, keyakinan Said Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu entah qaul, itu mesti bener. Itu keyakinan Said Husain. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Said sinten. Belum penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kulo nu penentang keras nak ono kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nak ono kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritanya. Baru kayak zina iku jorok. Iku baru kayak omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darani anak jadah. Cara Jawa nak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok rajarani napa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu ubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diplomasi.
Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing. Sajane kan kudu jelas. Nah kamu flase, nah rekayasa apa? Rekayasa. Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Ya coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh. Jadi ini rawuh yang diundang. Bagian mau itu kata adalah acara suruhnya samproh juga. Meriang dia ini. Dia tentang. Orang bisa ngoni. Orang tentang, dia keyakinannya tetap khas. Akhirnya dia ini meriang, gak jelas. Positif, gak jelas. Itu cara ayat Husain, jenis kiai ini pengkolan tenan. Dari Ramadan itu jenis. Ini sing partai Husain maksudnya. Engkau saya Hasan bisa menang. Nah, rai-rai Indonesia milih saya Hasan, itu aman. Rai-rai Indonesia milih mazhabnya itu saya Hasan. Tapi sampai zaman lewat kaji ini ingat bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa? Lalu pulau nunggu tentang pangeran, muka udah dikira mulia teman-teman. Artinya yo muka mulia sama tadi pun keluar ya. Pulau nunggu bayang ada dikira itu alim tahqiq tapi mulianya sedengan. Yo ono sing seneng ono sing ora terus pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang di masalah seneng bro. Ben kaya umumnya wong. Ojo sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya duit mesti duit, mobil mesti duit, nanti kaget. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang kita seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji memang ngeten iki mawon. Ditamoni tiyang iki mboten asik, kula biasa-biasa. Lalu kata sing salah paham itu. Gus anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu to ya. Piro-piro tak petuki ya, ora tak usir piro-piro. Tamu dalam prosedur Nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idatu itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus Nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu resiko berjuang. Salah apa jamaah ono tamu, apa perang ono tamu, Jadi tamu khusus Nabi walakin idatu itu. Ngenteni dipang. Wong Jawa nganggo dalil manro apa palu krim bae. Nah ono tamu kudu dimulyakno. Tapi iku kan kitab setiha. Wong sing di omah ana tamu mulyakno, tamune kudu dimulyakno sing duwe omah. Ono masalah keluarga, ono masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong tore qobah subuh di wiridan, wae duha di wiridan, wae qoblah guru bisamti duwe. Dan ono tamu ganggu. Salah olah ping 1000, akhirnya dadi jatah gedebus. Wong jagongan tetep akhirnya bakatane sing ora. Misalnya di istiqomah setengah 5 dah wiridan nanti guru bisamti terus ono tamu. Budi, nggak bisnis ngeten terus budi waduh ora lagi. Padahal ning ati satu motor kudu ping 1000. Gara-gara kamu bakatannya ternak sapi, melencengnya kadoan, baru dari ternak apa? Jadi tahu kok tamu gak kriminal? Melencengnya kakek, waduh ngalih ke top gue baju jati baju pulang, mau tenang deh tamu, gelem ya mana? Gelem ya, gue ketemu tamu pada beja masker. Nah, aku rasa ekstrim itu tapi separuh, tak latih separuhnya. Jengben tapi tak full loh, tapi nanti tertiru tua tak full loh, tapi tak latih separuhnya. Paling tak umat itu tahu. Jamaah pulau mulai Bojonegoro yuk sering itu. Gus pulau kapan sowan jenengan? Sowan dapat ngaji titik. Sowan dapat ngaji titik kan? Karena itu bahaya sekali. Kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Misalnya sing diwiridan barape maca kulo ping 1000 gara-gara ana tamu bakatane ternak napa? Terus kula sebagai ahli Quran ape neliti Quran ape gawe format sing luwih apik gara-gara ana tamu. Basa-basi. Anak pinten Gus? Loro. Anak kula 3 Gus. Dongakno Gus. Yo. Wis muakire ape bakat Quran dibakat anak, mesine yo kakean.
Pulau loh, sama nang sana. Apa nak ada tamu rasa nolak apa aja dong. Pak Mustafa itu jadi kelar agar ada tamu. Lama nang sana nolak usah duwe, kenapa? Jadi rasa nopo. Mana doa yang buatin beliau cerita ini pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hanbal ini. Ahmad bin Hanbal termasuk wali top yang termasuk Madzhabul Arba. Allah itu tidak akan mencabut barakatul ardi hatta la yuqala lil zalim anta zalim. Jadi dunia ini rusak nak wong zalim diomongi ora zalim. Hatta la yuqala lil zalim anta. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solihah kita arani solihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte yudha tobat, paham ya? Maling yudha, tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran Furqan di sing hak diomong hak, sing batil diomong no. Ojo dirubah, bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar, mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi enggak, gara-gara rapati konangan untuk nyiwap kiai, dibangun masjid megah untuk 1,5 miliar. Ngamal 1,5 miliar ke duit colongan, dianggap dia ini pendiri masjid. Statusnya koruptor hilang, jadi pendiri masjid. Itu bahaya, agama begini, nopo. Sing wong soleh bendera itikaf mau disebut pembersih masjid, itu ora-lara. Lara. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid yang istiqomah itikaf bedino mau digelari pembersih apa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong saleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara madzhab Said Husain itu begitu ekstrim. Niki sing Said Husain lagi. Samangke kula wacaaken sing madzhab Said sinten Hasan. Jadi keyakinan Said Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulai ulama itu kudu ngomong terus, keliru lah kalau ngomong terus. Wah, hukum supaya harus ngomong terus. Lo itu memang nasnya ulama. Mulai bulan apa ngaji ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang lebih bisa ngelakuin, boleh ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'ah falidhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak siap kena laknat. Wong alim kudu ngerti orang alimnya. Nah orang malah kena laknat. Jadi kemudian kalau biasa ngaku ngalim biasa. Nah orang malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran nak sopan malah. Jadi ilmu dia tetap ngaku bodoh. Itu juga ada di keimangan marah ngaku lesu. Itu kurang ajar sih. Malah belum salah paham. Aku ngaku ngalim dari sombong, goblok-gobloknya uang. Benar dikai duit pengiran, dikai waras, dia ngaku waras. Kau ngaku nopo? Paham? Nanti kayak ngalim yang ngaku nopo. Lu kalau ingin lebih malam setu debat besok orang kiai gara-garanya. Ulama itu akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya ulo, kiai alim siningkun. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam opo. Mujara Romanto Aliyah opo, pokoknya yayasan opo. Setelah saya jadi direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau upacara. Lah wong kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam dari yayasannya itu. Kalau terjebak, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi misalnya ono agama sampean sing nyembah gambar Soekarno, di ujung sana ono Lia Eden, di ujung sana ada Musodek, di sana pedalaman Sulawesi ada Alar Ahmadiyah, engko sing ramat-ramat ya ono Syiah, Wahabi, iki piye mestine. Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue merasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu
tertutup sekali. Saya pada gontor ya gontor kok. Misalnya yayasan di saya kok di sini kok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Jadi kalau ngomong be direktur alia, saya tak mau yang kita ngaji dengan kok perlu jadi direktur hal sulit. Pertama ada nawani kulo, derek mucal gus, mulang opong, dia mulang tengah alia. Ya nak mulang gelem, mereka kiai dan bagaimana mulang. Saya nak menjadi anggota semua, sebenarnya jelas. Ulama cebok, nggak terus aku laporan kue, nggak kurang hadir buat tegur, kiai coba tegur. Hadir buat, nggak seragam juga masuk buat tegur, kiai coba tegur urusan keliru caranya nggak sabuk. Nanti bahayanya yayasan Islam kan ada aturan-aturan kalau bukan di Islam mau ngalih mau ditegur perkara ragal tidak, perkara baju gak masuk. Ya udah jelas, lu lagi ini rapati aku kayak roket lapor. Ya aku gelem tapi itu kayak aturan. Tapi ini juga syarat yayasan itu dijelas. Lah itu aku mau ya itu. Gue orang ngajar tenang ibu. Mbak. Kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga apa? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya dia itu hanya dia. Itu tidak apa-apa, bukan berarti saya kedengaran. Kalau terjebak, saya bilang lagi harus. Malah kalau senang ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal. Karena ini lebih umum, lebih kafah. Kasus kalau nanti saya akan mengucapkan mereka yang Medion, yang Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Tang lucu dong, misalnya ulama kok mikir, pikir kok dulu bayar uang gedung, akhir bangunan tradisi. Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai la asalukum alaihi ajr. Makanya kiai sing non formal itu bangga, lha saiki malah kualik. Kiai sing non formal beletek wedi. Akhirnya anaknya dokon kuliah boleh SPD. Lah malah bangga lho. Gak tau tertarik tuh. Kula lho mau lawane zaman. Ditawani duit gelar kula. Nah, mbok kei langsung mbok tawano iku gelem. Ada kon repot-repot mau. Mari repot temane napa? Nah ini mazhab Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini. Meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui. Juga respect. Kalau hormat sampai pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kalau hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ. Sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara. Resah kalau guru tidak berdasi. Resah kalau guru gak masuk no baju ning celana. Resah kiai mesti ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan kafah tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Nah, takut saya yayasan-yayasan sing bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Wah, modern. Saya mau kerja di kampus juga mau. Saya kerja di lembaga-lembaga yang mau. Tapi sekali ngikat milih metua. Mau sekali ngikat milih apa? Mau sepedi ke pengiran. Orang arah ulama ramangan, orang potongan. Ben malaikat itu salah pengiran tapi. Ulama emangan, bodoh sing ulama gak nopo, gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian. Yes, mazhabnya apa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Badin Yati. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim doifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza itu mungkin ngenteni dipanggil. Karena kalau enggak nanti orang sopo sing ra bersuara nabi. Wong nabi ne to. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ora sido mimpin perang, ora sido jamaah. Mungkin juga gak iso ngurusi privasi keluar. Jadi untuk soal nabi nunggu walakin idza itu ngenteni dipanggil. Itu saja lalu setelah selesai langsung fantasi wala musta'nisin al hadis. Udah langsung bubar. Kau oleh Nabi tidak jagoan. Istilah itu maknanya jagongan asik. Inna dzalikum kana yuzin nabi ya nabi buat jagongan mesti tersiksa. Wong aku kira nabi ulama tersiksa kemudian nabi. Wong nak waras tenan, eling akhirat tenan mesti jagongan suwe-suwe tersiksa. Hampir asik ora pati eling akhirat. Jelas Quran inna dzalikum kana yuzin nabi ya jagongan ngono iku melukai Nabi. Kalau Nabi orang akhirat jagongan suwe-suwe tersiksa.
Sudahlah, sampai contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid yang dua wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus samsi kepengen takbir disiapno kepen maca kul kuping saya ana tamu. Wah, mergawe wangil, Pak. Mungkin jajal ternak sapi itu. Berkul medeng dadi napa? Dia atas nama paling rendah itu juga dapat. Iya ngoten nggih saya. Seperti pacarane. Ujug-ujug wis ora patus terwiridan. Iku tersiksa pasti tersiksa. Padahal mau sekedar bayangkan kayak Nabi. Maksudnya ilmu ini itu diulang, cuma paling krim dari Pak Udo, nah sampai tetap paling krim itu orang pengaruh ya, artinya mau orang tamu aja wiridan loh. Rai Pak Sambian orang tamu kan jadi wiridan. Misalnya Rukin orang tamu paling tukar kukur sangat jelas. Kok jual? Paham ya? Umat itu mau ada mlebu main jelas. Malah dulu anak SMP. Nah itu rapopo di tamu itu radio tamu lah, ya ora wiri. Tapi sampean bayang nonton ngomong soleh kayak Ki Arwani, Mbak Hamid, Pak Surwan, soleh-soleh sing gaweane ngaji wiridan, mbok tamoni. Nuwun bisa akeh. Lah suwe-suwe kuat-kuatan, ya kadang ya ini sing kalah tenan. Mulai romani sedonya kuat kalah tenan. Nah kula insyaallah ora potongan kalah. Muga-muga ora potongan apa? Kalah. Mulai ngerono sing pertama kula tak kandhani ben sowan pas ngaji kita. Jadi konsultasi ya urusan dunia urusan duit kiai rapati iso. Aku juga gue. Urusan akhirat, pas ngaji iku mesti akhirat urusane aku. Lah urusan dunia apa misalnya dilaporo, urusan geger be bojo kiai biasa geger be bojo ning kula biasa. Urusan ade duit kiai juara masalah lagi. Wah, semalah wis kebal napa? Mana kula tak tenang ceritane Sayyidina Umar, ana wong metu kari bojone sowan Sayyidina Umar. Pas itu Sayyidina Umar dijubedher bojo. Sayyidina Umar ya tetep manggane tamu. Ana apa to? Sampun Sayyidina Umar. Yo ora matur kok sampun, nggih sampun. Lah yo kowe rene apa opo? Ya badhe matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhire matur, rumah kula sing disiasio bojo kula tok. Jebule tak jenengan. Lha itu kan masalah sosial. Ora di duwe tukaran mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan gawane urip apa mbok konsultasikno bola. Iku anggere wong yo ngalami, nek ora ngalami yo ora wong. Ono kok laporno. Mbok ngeta banget. Tak kula nak ujubillah. Tapi guru kula dhewe sugeng mboten ate kula lapor. Kula sering ngene dipancing. Piye ekonomi kula wis sesuai jasa saya. Dalam apa ini nanti pembiaya itu semua jari oh mau kere goblok lagi ada apa benar dari kalimat bekodok cerita saya pusat kan ilmiah cerita saya pasar apa ilmiah masa mau ngalim siapa kas budi gus ben rezeki kula lancar bedina ane lho piye karepin masalah mesti lancar kok kere dulu deh kalau ada orang saling bernyali harus ada bernyali kalau ada orang yang menjadi biasa ya orang memulya orang malah gagal malah apa kita nanti pengiran lo kalau nganti saat ini guys orang ngakir lagi biasa kalau nganti saat ini lu ngotong pasar ke anak kelotok ya numpak nomor kota saya sudah melangkot empat dosa gitu biasa kadang ngotong mobil lain terus mobil bareng pulang cangkem mungkin ini supaya nubah malah buat tawari mobil jadi nomah buatan kesajinan ora pantes sumpah kowe ora mantes nang ora pantes wong kiai kok kaya aturan kowe ge aturan ngono kowe ora pantes kiai jebuk kandhani karepe dene kiai dari ora pantes sumpah kowe pelaturan ngono wis ora pantes ngerti kiai kok kaya apa seneng mikir wong liya ora pantes kowe dhewe nek pelaturan aku luwih ora pantes untuk wong apa ngene pelaturan kiai ya ayo kowe nek hukume kita ini kadang sebagai kiai didikte wong awam kiai ora pantes marung, ora pantes ning pasar, ora pantes ning jalan-jalan. Wis sing kiai kuwe tak aku. Paham? Kulo niki ulama, semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat. Lho kulo biasa pas ning pasar ning angkot, nggih wis badhe panjenengan beneran badhe tahu hukum mamang. Wis takone ngene, agak sopan, ora sopan lah pokoke ning kene. Nah, sowan aku malah ora sopan ganggu ning kene malah ora ganggu pas ketemu. Kena sowan barang malah ganggu.
Akhirnya takut, ini gue kesempatan hukum mencari dinas sendiri, ini hukum bareng. Ini pada musim haji. Ini gue lagi belajar untuk toko-toko, be anak pulau mesti sing. Gus gue pada suan, gus pada haji. Lalu apa? Pada tanglet biasa. Atau waktu anak itu mesti kumul. Gue kan ada sapi isbundi. Tapi tak suan mau gus buat temen. Wah, nanti kena suan malah ganggu. Sudah saya ngomong rasa aja. Akhirnya tak. Sapopo, pokoknya yang kono juga mazhab lah. Gue boleh gun wudu malah kehilangan gon, tolak malah karu-karu. Ini gue terus sapi ikut tidak. Soal berkaji kan. Apa menahan? Ternyata satu minggu sebelum haji ketemu pulau mana? Pertama belajar orang semua tak bisa itu nanti. Tak ngomong gitu. Semua ganggu. Mungkin alhamdulillah kalau ada macam panduan haji yang ditulis Quraisy siap dijawabannya kalau jenengan. Aku seron aku ngalih bujuk maman. Kurang ajar ya. Kurang ajar ya. Entek nol. Tidak artinya apa? Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muruah, tidak ada apa-apa. Kalau mereka yang seneng jaga muruah, aku dulu pak mobil, sopan, nggak monggo terus, no, tapi rasa nggak uang dia, yang jenis ngono, jenisnya betul-betul. Saya tidak masalah, kalau dihormat sama kiai yang jaga muruah, dihormat. Saya tidak usah ganggu saya, tidak usah ngatur-ngatur saya. Dan alur dari umat ngoten, Pak jenengan kus pantas saya buatan ngeten. Sing kiai aku tak kowe. Akhirnya nyaman kalau teng pasar sering wonten tiang melarat. Sowan tak kok Gus kula ben anak kula mondok tak ditimno jenengan yo. Sowane kapan? Wis kapan-kapan anak kon berangkat ngaji ora ana aturan. Barang apik ora tak aturan. Barang apik mesti bener ora tak aturan. Nah barang apik iki aturan malah keliru. Nah kula ora sandere gak ora apa-apa. Barang apik jangan aturan. Ora ono ning Quran barang apik nganggo napa? Aturan. Sesuai nak habis jamaah Jumat apa makmum mak matur dhewe kiai ini asal mboten dadi makmum. Orang apik ora tak aturan. Paham? Barang apik dijo pangestu. Sesuai nak ke makmum ora matur teh asal mboten kula dadi napa? Waktu kalau model kiai kuno, apa makmum menjeblak imame. Itu pakai kuno ora ono. Nah ana salat pun Paris. Makmum kepen makmum cara kuno aja wis ngene. Nah, itu pakai kuno. Banyak imam. Itu pakai kuno. Orang-orang kitab, orang-orang kitab. Orang. Dari alasannya penting imam siap niat jadi nopo imam. Tapi kati kerja itu pokok tapi ya karwan orang mau waper nih. Berarti ini kalau cerita, jadi ini ben baru guys 10 Muharram. Ini kalau Syiah sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Misalnya dari Said Hasan karena yang diikuti kiai di Indonesia Said Hasan. Termasuk Syaikhul Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten Hasan, lewat sinten. Memang jarang kabar yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Said Muhammad Mekah itu kan Al-Maliki Al-Hasan, itu termasuk Al-Hasan. Syaikhul Qadir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para habaib sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Sayyid Husain non politik. Gini Sayyid Ali Zainal Abidin Abidin. Terus gak ada putra Sayyid Bakir, gak ada putra Sayyid Ja'far. Mengenai nanti tiba misal Zainil Abidin Ali wa Ibnil Bakiri khairi wali. Jadi pada Sayyid pada Kanjeng Nabi Fatimah, yes, Sayyid Husain, Sayyid Bakir, Sayyid Sinten Ja'far, Ali Al-Quraisy dari Ibnu Muhajir Lawa terus sampai sekarang. Kalau sampai itu kata Singapura. Di krono ning komunitas kabar, para hafid alim sing riyen ngaji kula. Misalnya teng Yaman ngaji teng Sayyid Umar Hafid. Iku riyen pas latihan ngaji fikih, ngaji sorok kalian. Jadi alhamdulillah sempat mandu beberapa habaib. Sahabat itu paling seneng nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan berdua. Quran dan keluarga. Bagian depan Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor, yaitu Habib Zaid bin Semit. Ini Habib Zaid bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran, jadi beliau itu merumah santri-santri Indonesia yang tahfidzul
Quran. Manggonnya awal Masjid Kuba. Jadi sekitar beberapa meter saja. Saking Masjid Putih Kuba. Dia kelahiran Bogor. Terus boleh sama kangen sama. Hafiz dan Benten. Setelah lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada zuriyah beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural itu kita masih punya sanad-sanad karena semi berdarah Indonesia. Cuma ibu yang ngikutin. Ini penting kalau aturakan karena untuk menjaga apa ya, semacam keterpisahan antara habaib dan non habaib. Sekarang itu jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar, padahal kadang dekat Syiah. Lagi yang anti Syiah mau kritik tidak berani karena itu itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. Para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita, ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada masa lalu sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah sebagai ulama itu menjaga hubungan baik, pertama habib-habib senang ngajinya sama saya, belajarnya fikih sama saya. Sampai ketika kiaman, di surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian saya Umar Hafiz. Kemarin sahabat di Mekah, April itu ya ketemu saya Ahmad. Di sahabat beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad hak ulama sampai sanad sebagai ahli Quran. Jadi kalau sana ini ada sanad mutlak saking Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim tentu, jadi gampang ini antar orang alim ketemu saja gampang. Orang bulat berapa tuh? Di Samangga itu mazhabnya Said Husain. Sekarang kalau foto tentang mazhab Said Hasan. Sing halaman berapa? Fuad 24. 24 apa? Menurut ulama Syafi'i, Sumakola amma ba'dun 249. Ketemu sok 249. Fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter wong takwa. Fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter sak dunya wong takwa. Wa inna ahmakal kumki sak temene kumprung-kumprunge wong goblok-gobloke wong al-fujuri wong sesat. Wa inna hadal amralan tak temne ikilah perkara Allah dirupane amar istilah tukang sulaya ingsun ing dalam amar. Ana yo ingsun wa Muawiyah lan Muawiyah. Niki rumono. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan li tarkuhu li Muawiyah iradata sholati hadil ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku. Wes takeno Muawiyah kabeh. Iradata sholati hadil ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wahak nih dimaihim lan jogo bertumpahi darah umat. Itu yang dilakukan kiai-kiai ini. Bahwa bupati rapati sholat mengdolim saja ini cara kaidah Islam. Sing jadi bupati sing paling sholat. Tapi hakikatnya kan gak mungkin. Kalau larang-larang di duit. Terus di duit ada orang dijatah barang. Paham kan? Orang arah jadi bupati. Nah, tapi misalnya wong sholat memaksakan jadi bupati, itu mesti ada pertumpahan. Ya. Mereka muridnya wong soleh wani mati. Jalan aku gawe gerakan orang kamu coba wani mati lah demi guru nih. Potongan-potongan wis ora jelas kan milih wani mati. Mbok krono loyal mbok dene perkara bingung pokoke nanti mau mati wani demi guru nih. Lah kok wong nakal wani mati demi ketua suku. Daripada mari geger dari sinten Hasan wis takene Muawiyah kabeh. Ira data sholati hadil umat wa habni dima. Nah, ini hebatnya Said Hasan. Mulanya ketika era Said Hasan diarani Amul Istimah, tahun persatuan. Mergo pemerintahan Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung dengan pemerintahan sinten Muawiyah. Mergo nak ora bergabung engko kubu-kuburan kubu Hasan tukaran dengan kubu Muawiyah. Wong kula nak termasuk canom, mestine kados kula idealis, milih bergabung. Artinya milih bergabung kan bertakok inti anggus dengan organisasi paling seneng apa? Pokoknya NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia itu arah NU ya nama Muhammadiyah. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu, paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil
Tapi itu tidak masalah. Secara mainstream kan NU dengan apa? Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot. Misalnya ulama kok krungu Nabi ku tahu semiran rambutnya terus ulama semiran, ayo bingung umat. Gus semiran cah gaul. Meskipun dia ono hadis semiran ya ono apa? Misalnya Nabi nganggo jubah. Tapi masalahnya kalau kanyep bening diri tau enggak nganggo jubah ora darani sunah rasul, jalan apa menapa? Kanyep bener ora loro. Lho nek tepan wong ganteng wong ikhlas. Jadi Indonesia ku lucu wong kiai saling ganteng, kados guru kula Mbah Mun Mbah Dimyati darani pantes jubahan. Tapi nak ndek cilik pesek jubahan wah koyo opo. Jadi wong Indonesia yo nakalan juga sunat tak delok. Balik berita ndak pesek jubahan. Wong ora ngarah darani asli sunah Nabi. Kape piye? Dia kan malah resiko, nglakoni sunah tapi marahi salah paham. Gak model ngono cara Said Husain atau ditinggal. Pokoknya barang-barang sing dadi polemik ning umat itu harus napa? Ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di kana Muawiyah. Iradata sholati hadil ummah wa hakni napa jima. Aw yakuna haqqan kana lirin ahaqqa bihi minni. Fa'altu dzalik wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'an bila. Jadi walhasil niki kencaman ngerti ya. Sebab niku Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki dadi pemuda pemandu swarga. Inna ibni hadza la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan, dia dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Longge to. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumono. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara iku Mojopahit. Kula baleni malih. Wali Songo wong-wong zuhud niki mumpung tahun Muharram nggih. Wali Songo wong-wong zuhud gak kedonyan, jumlahe songo pisan. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusno bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas. Akhirnya perang dipimpin Kalijogo. Mereka mesti tidak Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten Mojo. Tapi logikanya jelas. Umpama pasti Wali Songo gak gawe negara sing darani Demak Bintoro. Islam hanya kultural. Negara resmi mau Mojopahit. Mojopahit iso gawe hukum sepihak anak agama Islam subversif utawa melanggar undang karena negara lah sing berhak bikin udah. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya saya ingin John Wali Songo mungkin khalifahnya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah Wali Songo mati terus ono undang-undang ke Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai diringkul jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lala kesannya Allah menang, Majapahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penangsang, ada temangsang, Islam Yogyo, barang gitu. Baru kain musuh, Arya Nomo, penangsang, gedung, bagi, pleres, bagi, kono. Nah ini pulau ini makili Kiai Pantura, teman makili Kiai sing musuh Nomo, Arya Nomo. Cara sejarah. Loh. Tapi kan barokah. Barokahnya apa artinya? Saiki ono kesultanan jadi mau kesultanan Islam. Jadi gua kesultanan Ngayogyakarta. Umpama di Wali Songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minori. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mereka anti negara teman-teman juga biru. Andai kan tidak ada DPR Islam di parlemen, bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian, jual pornografi di Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood. Batam dikayakan Hong Kong itu kaya raya. Walai adil sempak kondom, pornografi dijual di kafe tetap suka. Lalu ngadil tasbih, ngadil pornografi laris dia kira. Artinya
Artinya apa? Karena DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya daripada kita susah-susah balik dikayakan Hongkong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika rasuke piye? Madonna udah didol, CD fotografi napa didol, majalah Playboy resmi legal. Indonesia ora isih ilegal, nah jadi duwe akeh terus ilegal. Pokoknya lumayan, diputus ilegal terus lumayan, ternyata prakteknya duwe pirang. Iku baru kaya wong Islam sing gelem dhewe. Tapi hormat temen yo keliru, sing keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsi ini, tapi ora hormati biasa wae. Monggo dihormati nganggo gaji, hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Said Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid Hasan. Ini mungkin mau tuh dari peng nopo itu mau ini kalau angsal hadis sambil maupun dari Sarai Imam Bukhari. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai 10. Ini kalau balen ini. Bulan suci itu kan 4. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Terus bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik 20 sampai 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking jika rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 Muharram. Lah tanpa disengaja tadi ini adalah pas 10 Muharram. Muka-muka alamat nomor di penderitaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini kalau makna ini sekitar ini sampai ngerti makna ini. Ini wiridan saking kitab Bukhari. Subhanallah mil al-mizan. Kelahan suci Allah mil al-mizan. Kang jadi kebak-kebake pikir Pak. Jadi kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman nanti pikir Pak itu. Nah, ini seperti diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak mau subhanallah mil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci jadi puncak segala ilmu. Orang kok puncak segala ilmu di duit, uripe makan buatan. Jadi sampai nak mau subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Orang kok ngerasa duit puncak ilmu, nak jadi dokter, profesor, atau di duit aja. Jadi seorang muslim kudu yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lan jadi katote ilmu. Wa mablagor ridho lan jadi nggon tumekane ridho. Wa zinatal arsilan jadi pepaece aras. Walhamdulillah mil al-mizan kang jadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncake ilmu. Wa mablagor ridho lan dadi puncak ridho keluhan wau. Ya jenis buku wau nang bisa ana. Bukan wau itu. Iya harus ini. Laras juga ada? Iya, gue wong alim ta mondok sih. Salah iki dua. Orang padha ngalim itu. Nasibe nek besok. Wajib. Kan gue tekan semetan. Aku dadi wong alim nasibku gagah. Iya gagah-gagah. Wazinatal arsilan dadi pepaece arat. Wallahu akbar, uta Allah zat sing agung, mil al mizan kang ngebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablagor ridho lan dadi puncake nyampekno ridho. Wazinatal arsilan dadi pepaece aras. Jadi sampean nak wiridan masih ora akeh lah. Pokoke kudu ainul yakin nak ketika melafazkan Allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu. Ilmu tertinggi. Nah, pulau sakit ngotot. Dan semua ulama harus bisa begitu. Dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya, pulau kok ditebir kenal presiden, kenal menteri. Ya bangga, artinya sebagai basaria ya bangga. Tapi aku ngerti. Aku lahir cilik, dia ini ora kenal, dia bisa urip. Aku kenal dia ini lagi rong dino. Saya urip wis 40 tahun, iso mangan, iso seneng tanpa dia ini. Yang paling tak butuh detik ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya aku lagi seneng sate, lah aku kok seneng teman-teman lah, kalau bisa raman sate ya begitu terus, sehingga muntahal ilmi ya Allahu akbar. Ya, kadang kita ini tidak sering kena hijab.
Urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Kulo nganti sakniki lho, kulo tak wis kiai, wis ulama, cek sering dilem sampe ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Sesuatu aku lan nggih Gus, dina ora gelem politik piye. Urip sakniki ra iso Gus, ora kenal pejabat, ora kenal bupati. Kowe nak ra tobat, tak usir. Kowe nak ra tobat, tak usir. Sarepku sebagai mukmin aku ora iso urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fasik kuwi. Langsung biru, ulama yang ngomong tetap tiga apa? Ya bukan saya kan zaman modern, zaman kuno tetap sing paling lakoni tetap pangeran. Modern kuno tetap sing jadi lakon kita. Aku coba warai fase. Fase kem dhewe rapi meneng ngajak wong. Lho soal kita butuh uang, misalnya kalau butuh bupati, butuh fuad, butuh rohit. Allah sing ngutus kita kudu di hadun minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banter butuh bupati, butuh izin, butuh administrasi negara, ya kita butuh atas nama hukum negara. Ya, tapi lu butuh pangeran. Setiap data butuh oksigen. Orang di oksigen memang detik mati, sehingga oksigen pangeran, ora bupati, ora presiden. Nggak apa bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Kowe muji bupati to fase, muji pangeran kok ora fase. Tobat. Gus matur nuwun jare matur nuwun buang tobat tenan kok matur nuwun. Makanya ini dikatakan kalau ulama dulu ya kayak ini, Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah yang muntahal ilmi. Subhanallah yang muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini lewat bulan Muharram ini. Paham tuh yang muntahal? Oh gak keris tuh yang muntahal itu gak keris. Kowe ora ada ya. Goblok to. Lan dadi pepese Arab. Ora tuh bunjon. Kuwi niku kowe ilmu ku tenang. Oh, ana takdire. Ngundang ilmi. Langsung lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita ikuti bersama pengawasan Musbah di channel Mas Musbah. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian Musbah, kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.